wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar kembali masih dengan di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki sumber energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu olahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Di sini akan Ibu berikan contoh olahraga dalam bentuk permainan. Contoh olahraganya adalah ambil benderanya. Cara bermainnya adalah, pertama, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Langkah ketiga, setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Langkah keempat, saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Langkah keenam, apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Nah, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Nah, ini adalah contoh sikap tubuh kita ketika berlari. Perhatikan gambarnya, kepala kita tegak, bahu santai tidak diangkat, tangan agak menggenggam, badan tegak tidak membungkuk. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Ujung kaki menghadap ke depan, serta telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Tumbuhan selain berkembang biak dengan secara generatif, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin di pembelajaran pertama, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita pelajari di video selanjutnya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh, melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Anak-anak, tolong diperhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif, baik vegetatif buatan ataupun dengan cara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia, misalnya cangkok, stek batang, menyambung. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami tanpa bantuan manusia.
Contohnya, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerage. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, terdapat di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, Nana, dari bacaan tadi kita akan mencari ide pokoknya. Di paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Pada paragraf berikutnya, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ide pokoknya adalah dataran rendah di Indonesia. Itu tadi anak-anak pembahasan kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.